Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, terima kasih sudah mengklik video ini, dan semoga semua teman-teman dalam kondisi yang sehat walafiat dan makin dimudahkan segala urusan serta dilimpahkan terus rezekinya, serta kita lindungi dimanapun kita semua berada. Amin ya rabbal alamin. Dan kita sekarang sudah berada di area grid start atau area gantry di sini, di mana tiang lampu yang untuk lampu start sudah berdiri kokoh seperti ini. Ya, masih para pekerja yang kalau kita amati di sisi kiri sini ya, sedang melakukan pengecatan dari tiang ada di depan kita ini. Ya, adapun pengecatan untuk dibuat makin putih, makin bersih, di mana kemarin ada penyambungan untuk penyangga atau penopang yang terlihat dua pipa besar di sebelah kiri ini. Sekarang sudah dilakukan pengecatan dan terlihat putih bersih. Ya, adapun ketinggian dari tiang di sini ya, kurang lebih 8 meter atau lebih dari 8 meter, dan akan menggantungkan lampu start, di mana di depan sini nantinya berjejer para pembalap yang siap mengambil start untuk beradu balap di sirkuit Mandalika ini. Ya, terlihat persiapan untuk menuntaskan pengerjaan di area verge yang ada di sebelah kanan track lane. Dan begitu juga persiapan untuk sisi kiri track lane, di mana akan menjadi area pit wall geobrok atau pit wall di depan area pedok yang ada di sebelah kiri dari track lurus ini. Dan pengerjaan untuk titik sini seperti itu saja yang perlu diselesaikan menuju ke tunnel 1 dan sampai ke tikungan pertama untuk area verge yang ada di kiri kanan ini. Dan tibalah kita di tikungan yang pertama. Kita akan melanjutkan pantauan menuju ke area hilltop view yang ada di pojok kiri dari tikungan yang pertama. Ya, di sini progres yang terlihat seperti ini ya, sudah dilakukan pembetonan di lantai dasar, kemudian beberapa tiang yang sudah dilakukan pembetonan juga. Dan sejumlah tiang yang bisa kita amati yaitu pemasangan dari besi-besi kolom di depan ini. Ya, terlihat di sini besi-besi kolom yang lumayan ya perakitannya seperti yang kita lihat bersama. Ya, terlihat juga untuk bukit pinggir yang ada di belakang sana. Ya, sekilas kalau kita perhatikan juga untuk area sini bisa dijadikan sebagai monitoring deck ya, kita bilang. Ya, kalau kita mencoba misalnya berdiri dari atas sini teman-teman, kita akan memiliki pemandangan seperti ini ya. Indah sekali pemandangan ke sisi barat, di mana trek lurus, kemudian tikungan pertama, lalu area gravel bed yang lumayan luas di depan sini, persis di sebelah kiri dari tikungan pertama, yang sekarang ini masih dilakukan perapian atau perataan ya. Ya, kita akan lanjutkan pantauan menuju tikungan kedua, melintas di atas area gravel bed seperti ini. Ya, untuk pengaspalan lapisan ketiga kita sudah sama-sama tahu sudah selesai dilakukan, sehingga
pengerjaan finishing seperti area verge, kemudian perataan atau perapian dari area gravel bed yang tinggal dilakukan. Ya, di zona tengah atau sisi kanan dari tikungan yang ketiga menuju tikungan yang keempat, ya mulai dari tikungan yang kedua sepertinya di sini sudah dimulainya penanaman pepohonan untuk menambah rindangnya sirkuit Mandalika. Jadi nanti akan nampak seperti sejumlah pohon-pohon yang menjulang akan tumbuh tinggi dan menambah keasrian di titik sini. Dari tikungan yang keempat kita akan lanjutkan pantauan menuju tikungan yang kelima yang ada di depan kita. Ya, sepertinya untuk sebelah kiri the track line di sini dilakukan penghamparan subbase ataupun gravel bed. Kita belum tahu ini seperti apa. Namun sekilas nampak seperti subgrade ya kalau diperhatikan. Kemarin sudah dilakukan prime coat. Ya, untuk jalur sini ditambah lagi ketebalannya, kemungkinan akan menjadi jalur exit atau entry dari area parkir yang luasnya 1 hektar yang berada di sisi timur dari trek di sini. Ya, di antara tikungan kelima menuju tikungan keenam. Nah, terlihat jelas di sini akan tersambung menuju ke jalur bypass yang membentang ke arah bandara. Ya, menuju ke tikungan yang ketujuh dari tikungan yang keenam di sini sudah terlihat tuntas pengerjaan untuk area verge. Namun dari tikungan yang ketujuh ya di sisi kanan track lane masih digelarnya prime coat dan akan dilakukan pengaspalan. Dan terpantau dari ketinggian sini untuk sisi kanan di tikungan yang ke-8 menuju tikungan yang ke-9 juga sedang dirapikan lapisan subgrade dulu. Ya, maksud saya lapisan subbase ya, bukan subgrade, karena subgrade sudah dilakukan dulu. Dan inilah subbase yang terus disiram, dipadatkan, dikeraskan, baru bisa di prime coat juga. Ya, untuk sisi kanan ini akan menjadi run off aspal juga sampai membentuk ke tikungan yang ke-9 sini. Dan jalur exit atau enter juga ada di sebelah kanan sini, belum dilakukan pengaspalan. Dan area verge juga di sisi kanan track line menuju tikungan yang ke-10 terlihat membentang di antara track line dengan area rumput yang ada di sisi kanan ini. Ya, kebetulan saya menerbangkan kamera udara di sore kali ini ya, karena air sedang surut sehingga terlihat sekali agak kering di sisi pantai sebelah selatan. Kemudian area Laguna juga tidak terisi air, dan air pasang pada hari ini terjadi sekitar jam 8 pagi dan itu belum mulainya progres pengerjaan. Dan jika kita meliput di pagi hari mungkin masih terlihat agak gelap di area track atau area sirkuit Mandalika ini. Nah, sejauh ini untuk progres konstruksi sirkuit Mandalika ya, setelah melakukan virtual assessment dengan Dorna pada beberapa hari yang lalu. Jadi hingga pertengahan Agustus 2021 ini, kalau kita melihat progres pengerjaan dari keseluruhan di sirkuit Mandalika ini sudah mencapai lebih dari 93%. Ya, adapun rincian untuk 93% itu dengan pekerjaan tunnel selatan, tunnel utara, kemudian pengaspalan track lane, serta concrete barrier yang masing-masing sudah selesai 100% ya teman-teman.
Jadi sekarang tinggal melakukan finishing untuk sisi kiri dan kanan dari track lane, yaitu area verge dan runoff aspal. Jadi pekerjaan di dalam track pun masih terus dilakukan dan akan selesai dalam hitungan beberapa hari ke depan, seperti pengaspalan inner dan outer surface road yang masih tersisa di sisi kanan, terutama di tikungan yang ke-13 ya. Ya, adapun untuk pengaspalan di inner atau outer surface road sudah mencapai 99%, kemudian run off grass yang sudah 98%. Nah, jadi tersisa yang ini untuk bagian dari surface road ya, di sebelah kanan tikungan yang ke-13. Ya, progres di titik sini kalau kita perhatikan masih pemadatan subbase di sisi depan kita ini. Ya, selain itu juga ada pengerjaan untuk tiang spectator fence, lalu penanaman pipa-pipa untuk kabel fiber optik yang ada membentang nantinya di sini, yang mana kita tahu setiap corner dari atau setiap tikungan dari trek sirkuit Mandalika yang sejumlah 17 tikungan ini nantinya akan disematkan kamera sejumlah 34 kamera yang akan dipasang di semua titik. Jadi di sebelah kiri ada 17, di sebelah kanan juga ada 17 kamera yang akan menyoroti para pembalap atau bagaimana adegan-adegan aksi-aksi dari para pembalap yang melaju kecepatan, sehingga fiber optik di sini difungsikan untuk kamera tersebut. Dan tersisa di sini sejumlah RCV ya, atau beton-beton, pipa-pipa beton di sini untuk jalur drainase yang dibentuk di dalam zona sirkuit ini. Ya, kita melihat lumayan besar ya ukuran pipa-pipa beton ini. Jika kita coba berdiri di dalam pipa tersebut, sehingga bisa menutupi badan kita walaupun kita posisinya berdiri. Dan untuk hamparan gravel bed yang ada di sisi kanan dari tikungan yang ke-13 akan dilanjutkan begitu di saat tuntasnya surface road sebelah kanan ini. Nah, lanjutkan dari beberapa pencapaian atau beberapa persentase tadi ya. Mungkin saya coba ulangi untuk inner outer surface road yang sudah hampir 99%, kemudian run off grass yang 98%, lalu ada run off gravel sudah 99%, kemudian run off aspal yang sudah melebihi dari 50%, dan di depan kita masih progres yang terlihat sekarang melakukan pengerjaan di sisi kiri dari track lane atau run off aspal yang ada di sebelah kiri dari tikungan yang ke-13 menuju 14, bahkan sampai menuju ke tikungan yang ke-15 di depan sana. Ya, di sini terlihat jejeran truk-truk yang membawa aspal untuk menuntaskan pengaspalan di run off aspal, kemudian di area verge yang membentang di sisi kiri dari track lane ini, terus diupayakan untuk segera dituntaskan dalam beberapa hari ke depan. Dan selain itu juga beberapa pekerjaan di luar track yang dilakukan secara paralel, seperti bangunan race control, kemudian observation dock dan spectator fence yang selesai pada September 2021 nanti, dan gantry start finish yang sudah bisa kita lihat hasilnya tadi di awal durasi, dan insya Allah akan dituntaskan juga pada bulan ini, baik itu pemasangan lampu-lampunya juga. Ya, kemudian untuk masalah virtual assessment yang sudah dilakukan kemarin beberapa hari yang lalu,
Itu sebagai rangkaian dari homologasi sirkuit Mandalika, dan sudah dilakukan dengan mendapatkan respon yang sangat luar biasa dari tim Dorna ya, Dorna yang membahas World Superbike, yang menyebutkan bahwa sirkuit Mandalika benar-benar super safety sirkuit namanya. Nah, sejauh ini kalau kita melihat progres yang ada di sirkuit Mandalika, ini menjadi makin semangat kita untuk mewujudkan sirkuit kebanggaan Indonesia ya. Dan perlu juga kita ingat kalau homologasi merupakan serangkaian proses penilaian untuk kelayakan setiap komponen dalam pembangunan sirkuit, mulai dari desain, kualitas aspal, kemudian masalah keamanan, serta masih banyak hal lagi yang dibahas dalam homologasi. Dan tentunya kita tahu itu semua merujuk kepada peraturan yang sudah dibuat oleh FIM sendiri. Dan keputusan layak atau tidaknya sirkuit untuk menyelenggarakan event nantinya akan diumumkan beberapa minggu menjelang event tersebut. Jadi tidak hanya sirkuit Mandalika, tetapi sirkuit lain di dunia yang sudah rampung pun tetap dilakukan homologasi sebelum menyelenggarakan event balap tersebut. Ya, di sini pengaspalan yang dilakukan di run-off di tikungan yang ke-15 akan tersambung nanti ke area pengaspalan yang barusan yang sudah kita lihat. Ya, kita lanjutkan pantauan menuju tikungan yang ke-16 dan langsung ke tikungan yang terakhir dari sirkuit MotoGP Mandalika, yaitu tikungan yang ke-17. Ya, sudah rapi, sudah enak dipandang sekarang untuk track lane maupun run off aspal. Tinggal di sisi kanan ini yang merupakan area verge yang membentang nantinya menikung ke kiri menuju ke arah track lurus, dan dihimpit di sebelah kiri juga di sini ya, yang ada area rumput di sebelah kirinya. Kemudian untuk curve juga akan berada di kiri dan kanan, sudah terukur dan terlihat sekali titik di mana curve yang akan dilanjutkan pengerjaan begitu tuntasnya pengaspalan dari run off aspal yang ada di sepanjang trek 4,31 km ini. Kita berada di garis finish sekarang teman-teman. Ya, kita akan menoleh ke sisi kiri yang mana tidak asing lagi bangunan ini. Ini merupakan bangunan untuk race control bagi sirkuit Mandalika. Ya, kita coba mengintip ke dalam dan tidak begitu jelas karena masih siluet oleh sinar matahari ya. Ya, pastinya sudah teman-teman semua sudah tahu ya bagaimana perubahan dari desain atap dari race control yang ada di sirkuit Mandalika ini. Ya, masih pengerjaan untuk rangka atap di sisi atas dari bangunan race control ini ya. Seperti ini sudah dilakukan perubahan dari sampel yang dulu pernah kita lihat. Nah, untuk pekerjaan konstruksi bangunan race control di sirkuit Mandalika jadi seperti ini penampakannya. Bangunannya nanti akan menjadi 2 lantai. Dan bangunan 2 lantai ini memiliki luas sekitar 1045 meter persegi, dan ini pastinya memiliki peranan penting dalam event motorsport, baik itu MotoGP, Moto2, Moto3 ataupun World Superbike. Mungkin yang baru gabung ingin tahu race control ini apa sih? Jadi race control ini menjadi pusat supervisi dan pengatur jalannya balapan, dan itulah kenapa race control nantinya akan dilengkapi dengan peralatan-peralatan elektronik yang bisa dibilang super canggih seperti jaringan WiFi, CCTV, televisi, dan ada light system, ada timing system, ada peredam suara dan transponder yang memiliki spesifikasi yang sangat-sangat khusus. Nah, kita contohkan sekarang semacam televisi. Televisi juga sekitar 34 televisi nanti yang akan disematkan di dalam ruangan ini.
karena masing-masing televisi itu mengarah ke salah satu CCTV di kamera-kamera Dorna yang ada di sepanjang trek. Dan untuk bangunan race control ini ya nantinya hanya bisa diakses oleh orang-orang yang berkepentingan. Jadi tidak sembarangan orang yang boleh masuk di sini. Jadi yang dibolehkan itu seperti race direction atau pengarah balapan, kemudian ada race director, ada safety officer, dan ada promotor representatif. Kemudian ada juga FIM MotoGP steward dan clerk of course atau kita bilang deputy COC, kemudian pimpinan marshal atau marshal head. Kemudian timing system secretary, jadi sekretaris yang menangani masalah sistem timing, dan ya benar-benar merupakan bangunan atau benar-benar merupakan area yang sangat-sangat terbatas. Ya, jadi mungkin teman-teman masih ingat di awal April dulu ya, Dorna sama FIM datang ke sirkuit Mandalika. Nah, salah satu dari mereka juga merupakan race direction dari MotoGP dan langsung mengecek posisi di mana race control untuk sirkuit Mandalika dan di mana pedok, di mana ya semua dicek waktu itu. Ya, selain itu juga bangunan ini ya, bangunan race control ini juga ditargetkan rampung, setidaknya harus sudah rampung pada September 2021 ini, dan sekarang sudah bisa kita bilang memiliki desain modern yang memadukan karakter kecepatan dan dinamis dari lintasan balap dan kearifan lokal yang sangat kental di sekitar Mandalika ini, dan bisa menjadi sebuah ikon nanti untuk sirkuit Mandalika sendiri. Dan bangunan yang di bawah sini ya merupakan bangunan untuk PLN yang mensupport kelistrikan bagi sirkuit Mandalika. Sekarang progres pengerjaan yang bisa kita lihat, selain sudah mendatangkan beberapa komponen-komponen untuk kelistrikannya, dan di interiornya sendiri sedang melakukan atau pemasangan keramik di bagian lantai dasar seperti ini. Jadi segini banyaknya persiapan yang dilakukan ya untuk menggelar balap MotoGP dan World Superbike di Mandalika ini. Bukan saja persiapan dari track line-nya saja, tapi beberapa bangunan-bangunan penunjang seperti yang kita lihat setiap harinya, yaitu race control, bangunan untuk PLN, kemudian area pedok, dan area di mana pit building ataupun hospitality suite yang akan dibangun di belakang race control atau di belakang garasi pedok yang membentang di depan kita menuju ke tunnel 1. Dan kita melihat di sini persiapan yang terus dilakukan, yaitu pengecoran lantai dasar untuk didirikan bangunan modular, kemudian jalur drainase dan jalan-jalan atau badan jalan untuk pembagian kaplingan di antara bagaimana mendirikan pit building nanti untuk hospitality suite, kemudian medical center di sini, dan area parkir yang membentang terus menuju ke tunnel 1 yang ada di depan sana. Ya, ini medical center yang sudah tuntas dikerjakan dengan area helipadnya. Kemudian jalan masuk dari jalur provinsi menuju race control terus diselesaikan ya seperti ini. Ya, untuk sisi luar juga, baik itu jalur provinsi yang benar-benar dipersiapkan terus dituntaskan, pengerjaan pengendali banjir yang ada di sisi utara sirkuit. Sejauh ini progres yang bisa kita saksikan seperti ini. Dan kita akan memantau ke zona tengah lagi untuk melihat persiapan dari area pedok dan juga bagaimana perubahan di zona tengah dari sirkuit MotoGP Mandalika ini. Kita akan memutar setelah melintas di sekitar area ini, dan kita akan lanjutkan ke
bagian tengah dan mungkin ke sisi selatan dari sirkuit Mandalika, yang mana di selatan sana akan menjadi area camping, area glamping dan sebagainya. Ya, bentangan pedok di sini untuk 40 garasi yang akan membentang sampai ke bagian tunnel 1 yang ada di sisi utara sirkuit ini. Ya, di depan kita merupakan sisi sayap tunnel sebelah kiri ya. Sudah terlihat progres seperti ini, dan ini akan membuat koneksi tersambung ke jalan provinsi yang ada di depan sana. Kemudian juga pembuatan jalur drainase yang membentang di bawah badan jalan juga terus diselesaikan. Dan progres dari tunnel 1 seperti yang terlihat ya, terus diselesaikan ke zona tengah, dan mungkin akan tuntas pada bulan ini ataupun bulan September nanti. Ya, mungkin sampai di sini dulu narasi yang saya bisa bagikan ke teman-teman, dan selanjutnya selamat menonton dan menikmati pemandangan atau menikmati visual-visual yang bisa kita amati bersama di keseluruhan dari kawasan sirkuit Mandalika ini. Ya, tidak lupa saya ucapkan terima kasih untuk menyimak sampai durasi akhir nanti, dan tetap jaga protokol kesehatan.